Shalom buat kita semuanya. Sukacita ada di rumah Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, ini minggu terakhir di tahun ini. Saudara, luar biasa Tuhan memimpin setiap kita. Berkatnya limpah atas kita, amin. Dan saya percaya sambut tahun 2025 dengan penuh semangat, saudara. Haleluya. Hari ini kita sama-sama belajar, saudaraku, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Untuk kita persiapkan, saudara, di tema Natal kita berbicara, pikirkanlah perkara yang di atas. Subtemanya Jesus for everyone. Ini rangkaian daripada pesan Natal. Saya mengikuti juga lewat YouTube. Gembala rayon kita, Bapak Rohani, menyampaikan pesan Natal di tanggal 24. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sama-sama di dalam Kolose 3, 1-3 kita boleh baca. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara terkasih, untuk kita bisa memikirkan perkara yang di atas memang itu tidaklah mudah, saudaraku ya. Seperti Paulus katakan bilang begini, Paulus, aku tahu yang baik, aku pengen lakukan yang baik, tapi ngapa seringkali yang jahat yang aku lakukan. Karena ada peperangan di dalam batin ini, antara peperangan daging dan juga roh kita, saudaraku. Kita yang sudah mengenal Allah. Namun hari ini Tuhan mau ajar kita tetap bagaimana kita harus fokus memikirkan perkara yang di atas. Memikirkan perkara yang di atas artinya hidup kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya seperti Daud adalah seorang yang sangat berkenan di hati Allah. Karena hidupnya sungguh-sungguh selaras dengan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya datang beribadah. Kita sampai saat ini mengikut Tuhan Yesus, biarlah satu kerinduan kita. Kita mau mencari perkenanan Allah dalam hidup kita. Amin. Perkenanan Allah artinya apa yang menjadi kesukaan Allah. Kalau kesukaan Allah itu pasti saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh mau hidup di dalamnya, percayalah apapun yang menjadi kesukaan saudara, Tuhan juga bisa berikan. Haleluya. Di dalam Mazmur bergembiralah karena Tuhan, karena Dia akan memberikan apa yang ada di dalam hatimu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Apa yang menjadi keinginanmu saudaraku. Di dalam kisah 13 ayat 22 ini dikatakan demikian, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Daud bukanlah orang yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Tuhan Yesus. Amin. Dia tidaklah sempurna, bahkan kejahatannya, saudara, sungguh sangat luar biasa. Dia bukan hanya hidup dalam perzinahan, tapi lebih daripada itu, dia hidup. Artinya dia jatuh dalam dosa, pembunuhan saudara. Sampai pada akhirnya ketika dia membangun bait Allah. Tuhan bilang, Daud, bukan kamu yang akan membangun bait Allah, tapi anakmu. Karena apa? Karena tanganmu sudah banyak berlumuran darah. Pedang selalu di tanganmu. Untuk menghancurkan memang musuh-musuh Israel. Tapi intinya dia tidak sempurna saudara. Tapi mengapa Tuhan berkata demikian? Tuhan yang langsung berbicara. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Bukan karena kesempurnaan Daud. Tapi saya percaya Daud adalah seorang yang sungguh mengerti dan menangkap isi hati Tuhan. Saudara dan saya di Double Grace ini. Dari awal kita sudah sama-sama sharing tentang satu pribadi yang bernama Yakub. Yakub artinya penipu, saudaraku ya. Abangnya bilang dia kau penipu, saudara. Tapi mengapa, saudaraku? Sekalipun hidupnya bahkan pelarian selama 20 tahun. Dia pelarian loh, saudaraku. Dia pergi ke rumah pamannya bernama Laban.
20 tahun dia di sana. Hidup dalam intimidasi, hidup dalam ketakutan. Tapi grace-nya Allah, anugerah Allah turun atas dia. Bukan karena Yakub sempurna. Tapi Allah memberikan kasih karunia, anugerahnya kepada siapa Allah berkenan. Katakan amin. Dan saya berdoa supaya kasih karunia Allah yang didapat oleh Daud, terlebih di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya juga miliki. Yang mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, hidup yang berkenan di hadapan Allah itu yang harus menjadi kerinduan kita. So, pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Ada alasannya mengapa saudaraku kita memikirkan perkara yang di atas. Karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Haleluya, katakan amin. Saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara, Yohanes 1 ayat 12. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pesan ini juga disampaikan oleh Bapak rohani kita di tanggal 24, saudaraku. Luar biasa kalau saudara dan saya menjadi anak Allah. Yang pertama, saudara, kitab Roma berkata demikian. Kamu dan aku akan dipimpin oleh Allah. Kita anak Allah akan dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Haleluya, katakan amin. Bukan dipimpin oleh dunia ini. Kalau Allah memimpin kita, saya percaya seperti bangsa Israel dipimpin ke satu tanah yang berlimpah-limpah, yaitu tanah Kanaan. Kalau Allah yang memimpin hidup saudara, kita percaya dalam Yeremia yang berkata bahwa masa depan saudara adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Allah memimpin kita, bahkan sekalipun kita jatuh tidak sampai tergeletak, karena Allah akan mengangkat kita kembali. Katakan amin. Itu haknya anak-anak Tuhan, saudaraku. Itu bagian yang berkat rohani yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya yang menjadi anak-anak Allah. Kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, saudaraku, kalau saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, kita dapat berseru kepadanya, ya Abah, ya. Ada hubungan dengan Tuhan. Itulah inti kekristenan, relationship. Untuk itulah Tuhan meninggalkan tahta sorga, turun ke bumi. Supaya apa? Dia punya relation dengan umatnya. Dia punya hubungan dengan umatnya. Dia bisa melihat keadaan umatnya. Saudara terkasih di dalam Tuhan demikian. Saudara dan saya memanggil dia Bapa. Itu bagian anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang bangga menjadi anak-anak Allah. Coba lambaikan tangan saudara. Haleluya. Benar saudara ya. Secara pribadi, kalau saya dengar gitu ya, gembala pembina, ya saya juga adopsi juga sesuatu yang baik. Kalau dia selalu berdoa, Bapak gitu rasanya waduh, kayaknya hati ini langsung gitu ya, disiram air kalau mungkin sedang banyak gitu ya masalahnya. Sedang mungkin galau pikirannya, kacau dengan berbagai-bagai pergumulan saudaraku. Tiba-tiba kalau kita panggil menyembah dia Bapa, waduh itu rasanya kita menerima kelegaan dari Tuhan. Amin. Bapa, Tuhan Yesus pun memanggil Allah di surga dengan Bapa. Saudara terkasih, itu haknya, itu bagian anak-anak Allah. Memanggil dia Bapa. Bapa di dunia, saudaraku ya sudah memberkati kita, menyayangi kita, saya percaya terlebih lagi Bapa di surga akan terus memelihara saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Akan terus menjaga kita semuanya. Bagian yang ketiga saudaraku. Apa menjadi bagian anak-anak Allah? Ini dia. Anak-anak Allah menerima warisan rohani. Haleluya, amin. Warisan ilahi ada pada saudara dan saya, katakan amin. Itu bagian anak-anak Allah. Tidak diberikan kepada yang bukan menjadi anak Allah, saudaraku. Yang belum jadi anak Allah, warisan ilahi tidak diberikan, saudaraku. Tetapi diberikan bagi mereka yang menjadi anak-anak Allah. Warisan rohani. Kalau kita ngomong tentang double grace, ini tidak bicara nanti sorga. Yes, kita percaya Yesus hidup di dalam keselamatan dan takut akan gentar menjalankan keselamatan. Kita pasti nanti masuk sorga. Haleluya, amin.
Tetapi grace yang lain, berkat secara jasmani pun akan menjadi bagian saudara dan saya. Karena saudara dan saya anak Allah. Anak-anak Allah, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, saudara. So, saudaraku, dari ayat ini kita belajar bangkit bersama Tuhan. Spirit kemenangan itu, roh kemenangan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara terkasih, ini harus kita mengerti. Mengapa kita memikirkan perkara-perkara yang di atas? Karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus karena kita menjadi anak Allah. Saudara, Yakub menang ketika bergulat di Yabok. Kita sudah sangat memahami ceritanya. Dia menang, saudaraku. Karena apa? Spirit kemenangan itu ada di dalam dirinya. Setelah 20 tahun berlalu, ya berlalu dengan perjuangannya yang sungguh luar biasa, ya. Di tempat omnya Laban, saudaraku ya. Satu ketika Tuhan berbicara lagi kepadanya. Yakub, tempatmu, warisanmu yang sebenarnya bukan di sini. Tapi di tanah nenek moyang di mana sudah aku janjikan lewat Abraham, Ishak bapakmu dan akan turun kepadamu. Saudara, ketika dia dengar suara itu imannya muncul. Imannya dibangkitkan, kesadarannya dipulihkan. Yang tadinya ya sudah, dia merasa mungkin sudah cukup mendapatkan istri, ya Rahel dan Lea dan Rahel, saudara. Dan kemudian ada ternak yang Tuhan sendiri memberkati dia dengan caranya Tuhan. Yang kalau kita baca di Alkitab ada domba yang berbelang-belang seperti itu, saudara ya. Jadi ceritanya sangat unik. Begitulah cara Tuhan memberkati. Saya percaya Tuhan selalu memberkati setiap umatnya dengan cara yang berbeda-beda. Haleluya. Dengan cara yang unik, katakan amin. Tuhan buka jalan dengan cara yang berbeda. Cara yang satu kepada orang lain, cara yang lain kepada orang lain berikutnya. Tidak selalu jalan Tuhan sama. Dia buka jalan bagi setiap orang. Haleluya. Katakan amin. Demikian juga buat saudara dan saya. Nah, kita kembali ke sini. Yakub bergumul setelah dia kemudian dia mendapatkan itu, maka dia harus pergi, saudaraku, meninggalkan daerah atau tempat pamannya. Namun dia harus ada di Yabok. Yabok artinya dilemahkan, dilumpuhkan, dikosongkan. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mengapa demikian, saudaraku? Mengapa dia harus kembali? Dia harus pergi ke tanah perjanjian karena dia menyadarinya. Dia tahu dia adalah anak perjanjian, ahli waris kerajaan surga. Untuk bangkit, saudara, kita harus menyadari dulu siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Status saudara dan saya anak Allah, ahli waris. So, seperti anak bungsu. Anak bungsu ini. Setelah dia habiskan semua apa yang dia miliki. Karena dia memaksa ayahnya, bapaknya untuk warisan. Dan ternyata itu bukan warisan yang kekal. Warisan sementara. Dia habiskan semuanya. Sampai akhirnya dia juga dikosongkan. Makan dari ampas babi, saudara ya. Itu pun bukannya mudah dia dapat. Sampai melarat demikian, sampai tidak ada lagi, saudaraku, apapun yang bisa dia andalkan dalam hidupnya. Demikian, saudaraku, dikosongkan. Kalau Yakub memang ceritanya, saudara, dia dilumpuhkan karena juga merasa masih kuat, ya. Dia merasa wow, dia masih hebat, saudaraku. Sampai akhirnya dilumpuhkan, ya. Pangkal pahanya dikatakan demikian. Sehingga kakinya terpelecok, dia sangat kesakitan sekali. Saudara, tetapi dari cerita itu kita belajar satu hal. Untuk kita bangkit bersama Kristus harus dari kerinduan dan keinginan ini, saudaraku. Hati kita harus rindu. Kita nggak mau jauh dari rumah Bapa seperti anak bungsu ini. Kita tidak mau kehilangan warisan kita, haleluya. Kita tidak mau kehilangan janji-janji Bapa dalam hidup kita. So, sebelum kita meninggalkan 2024 ini, memasuki 2025, mari kita terus bangkit. Haleluya, kita semakin sungguh-sungguh dan semakin mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan.
Jadi untuk bangkit memang ada harga yang harus dibayar, saudara ya. Ada sesuatu yang memang tekad kita harus bulat, saudaraku ya. Dari cerita Yakub, saudara, dia harus bergumul. Harganya bukannya mudah, saudaraku ya. Untuk berhadapan juga, memikirkan abangnya yang pernah dia tipu, itu pun sesuatu yang begitu dia ingat nama abangnya pasti di hatinya ketakutan. 20 tahun dia ngalamin yang demikian, ada harga. Tapi dia mau lewati semuanya. Dia mau untuk apa, saudaraku? Ada keinginannya. Untuk apa? Untuk pulih dari semua masa lalunya. Ada keinginannya, dia tidak mau terus dibayang-bayangi oleh masa lalu. Dalam hidupnya dia mau membereskan segala sesuatu yang mengganjal. Itu dia, saudaraku, harganya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan kemudian apa? Kita tahu dia benar-benar terus, saudaraku, memeluk malaikat ya. Memeluk orang itu, dikatakan demikian. Dia nggak mau lepaskan. Bahkan sampai fajar menyingsing. Dia bilang begini, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Saudara bisa bayangkan, dia pegang terus, saudaraku. Dia tidak mau lepaskan. Dia mau kembali warisan ilahi. Sebagai anak perjanjian, dia dapatkan kembali, saudaraku. Dia bayar tebusan itu. Bahkan untuk membereskan, saudaraku, masa lalunya dengan abangnya, dia sudah persiapkan begitu banyak ternak. Ya, untuk diberikan kepada abangnya, kepada Esau. Demikian niatnya sangat luar biasa sekali. Untuk apa? Untuk bangkit. Untuk melihat Tuhan. Untuk menerima kembali warisan ilahi. Haleluya, amin. Saudara terkasih, ini perlu di tahun 2024 ini. Ya, beberapa hari lagi kita akan akhiri. Kita harus punya spirit ini. Aku tidak akan melepaskan engkau. Artinya Tuhan berkati aku. Tuhan tuntun aku. Engkaulah segalanya dalam hidupku. Tidak ada yang lain. Saya yakin, saudaraku, hari ini Tuhan akan membangkitkan kita semuanya. Karena kuasa kebangkitan Kristus ada di tengah-tengah kita. Selagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua dari ayat yang kita baca tadi, karena kita sudah mati di dalam Kristus. Pada waktu kita percaya pada Kristus. Bahkan arti daripada baptiso, ya, baptis selam, ditenggelamkan. Ya, pendeta akan bilang begini, hari ini aku membaptis engkau, disebutkan namanya, di dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Seperti Kristus mati dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Demikian juga engkau hari ini, engkau dikuburkan, ditenggelamkan semua dosa-dosamu dan engkau bangkit bagi Kristus. Haleluya, amin. Nah, seperti itu, saudaraku. Kita sudah mati dalam Kristus, tapi ini, saudara ya, yang Tuhan ingatkan buat saya, saudara, sebuah warning, sebuah peringatan buat kita, saudara, bahkan mungkin bisa jadi teguran. Nah, mari kita, sebelum kita ke sini, mari kita coba ingat ketika saudara dan saya percaya Yesus, menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Apa yang saudara rasakan pada waktu itu? Waduh, saya yakin yang kita rasakan adalah satu kerinduan yang begitu dalam dengan Tuhan. Bahkan sekiranya kita hidup dalam dosa, kita semua mau tinggalkan itu, saudara ya. Benar-benar kita mau hidup baru di dalam Kristus. Saya percaya kita semua punya pengalaman itu. Kalau belum punya pengalaman itu biasa aja, anak-anak mungkin, gimana perasaanmu? B aja gitu ya. Ini berarti kita perlu tinjau ulang nih perjumpaan kita dengan Kristus. Haleluya, amin. Ketika Sakeus jumpa dengan Kristus, apa yang dia katakan? Oh, aku akan kembalikan semuanya. Uang yang pernah aku tipu, orang yang pernah aku tipu, aku kembalikan semuanya, dikatakan demikian. Ketika wanita, saudaraku, wanita yang berdosa, yang berzina, berjumpa dengan Kristus, saudaraku. Di sumur pada waktu itu, apa yang dia lakukan?
Wow, dia dipulihkan, maka dia bertobat. Dia kasih tahu semua orang-orang yang ada di kampungnya bahwa dia sudah berjumpa dengan Kristus. Ada kelepasan, ada kelegaan, ada kesembuhan jiwanya saudara. Yang dia rasakan, saya percaya demikian adalah orang-orang yang berjumpa dengan Kristus, lahir baru, hidup sungguh-sungguh. Haleluya, katakan amin. Saya yakin mungkin saudara waktu itu juga masih pacaran, anak muda yang masih pacaran dengan orang yang belum takut Tuhan. Ataupun belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara kemudian bertobat. Saya percaya yang pertama satu kerinduan saudara. Saudara tidak mau lagi hidup dalam kehidupan lama. Haleluya, betul ya? Pasti kita ingin, kalaupun misalnya kelihatannya setelah direnungkan dengan si cowok ini ataupun si cewek ini, kalau aku masih tetap jalan, aku tidak akan bisa lebih sungguh dengan Tuhan. Maka mungkin di hati saudara ada satu kerinduan, udahlah diputus aja. Kalau anak muda sekarang ya sebenarnya kalau bertobat itu benar-benar begitu saudara ya. Ya bertobat itu memang begitu, saya tidak tahu. Tapi mungkin ada demikian. Yang misalnya dalam pekerjaan, dalam bisnis, masih mungkin cara-cara dunia ini gitu ya. Ketika jumpa Kristus, ada dalam kerinduan yang begitu dalam hati saudara. Aku tidak mau hidup sama seperti cara-cara yang lama. Karena aku sudah berjumpa dengan Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya, amin. Ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah mestinya begitu saudaraku, pengalaman-pengalaman kita dalam ikut Tuhan. Namun dalam perjalanan saudara, ini yang sering terjadi, saya bilang tadi warning. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, ini dia. Tuhan ingatkan saya mau sampaikan kepada umat Tuhan tentang perkara ini. Artinya kita tidak boleh bermain-main dengan grace-nya Tuhan, dengan keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada kita. Haleluya, katakan amin. Kalau banyak orang bermain-main bisa terjadi demikian. Sehingga akhirnya saudaraku, untuk kembali bertobat sulit sekali saudara ya. Bukan gak bisa, sulit sekali kecuali memang dia punya satu kerinduan tadi yang kuat saudaraku. Untuk dia kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan kita semuanya. Tuhan udah kasih grace, bukan berarti kita suka-suka. Perhatikan kemurahan Tuhan, Tuhan bilang. Perhatikan juga kekerasannya. Amin. Banyak orang hari-hari ini mungkin akhirnya terjebak dengan kata grace itu. Sehingga kehidupan, kerohanian, kekristenan kita selalu berbicara tentang grace. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, kesempatan atau grace-nya Tuhan memang masih tersedia untuk kita bertobat, datang kembali kepadanya. Katakan amin. Tapi bukan berarti grace itu kemudian kita sia-siakan begitu saja. Ada hukum ya yang akan kembali saudaraku. Bisa kita terima hukum Tuhan ya seperti ini. Seperti ini. Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Haleluya, katakan amin. Hati Tuhan sangat cinta saudara dan saya, jangan ragukan itu. Ya, karena Tuhan mencintai setiap orang yang berdosa. Tapi saudaraku, Tuhan kasih hukumnya, Tuhan kasih perintahnya. Supaya manusia dihakimi, dinilai ataupun dihukum sesuai dengan hukum dari Tuhan. Katakan amin. Jadi mari kita mengerti ini, pribadi Allah sendiri sangat mengasihi, maka dia kasih hukum.
Kalau saudara dan saya taati hukum, maka Tuhan pasti akan memberikan berkat-Nya buat kita. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu ini nasihatnya. Karena itu dikatakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nafsu jahat dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau merasa masih serakah jadinya ya. Serakah jadinya ini ternyata sama dengan penyembahan berhala saudaraku ya. Kalau rasanya semua kita mau kejar gitu. Sehingga kita lupa kejar Tuhan. Sama penyembahan berhala. Anak-anak muda mungkin kau berpikir ya aku tidak menyembah berhala kok. Aku tidak meminta kekayaan kepada seorang dukun, aku tidak minta jodoh kepada seorang dukun, aku tidak memberikan sesajen, aku tidak memberikan sesajen ke gunung, ke sungai, kemana aja. So berarti aku tidak menyembah berhala, tidak. Mari relate dengan ini saudaraku. Jika ada mulai kejahatan, bahkan kenajisan, hawa nafsu, lust, nafsu jahat, sama dengan penyembahan berhala. Sama dengan penyembahan berhala. Tawaran dunia ini, itu saudaraku kalau kita mengingininya sama dengan penyembahan berhala. Haleluya, yang ngerti katakan amin. Bukankah firman Tuhan katakan jangan bahkan mengingini harta sesamamu. Karena artinya kamu masih serakah. Kamu tidak mencukupkan apa yang menjadi bagianmu. Saya yakin grace-nya Tuhan, saudaraku, itu selalu cukup buat saudara dan saya, katakan amin. Tidak pernah kekurangan, saudaraku. Sehingga Paulus ketika dilemahkan, Paulus ketika dikosongkan, seperti apa yang Bapak Rohani katakan buat kita semuanya, rema firman-Nya, justru dalam kelemahan, kuasaku, grace-ku itu cukup buatmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. So jangan jatuh dalam dosa-dosa yang demikian lagi. Karena kamu sudah mati bersama dengan Kristus. Supaya tidak hal lebih buruk lagi terjadi. Saya percaya kita menatap tahun 2025. Tuhan katakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya. Mari berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jangan lagi dikatakan. Kemudian sekarang buanglah ini. Amarah, geram, kejahatan, fitnah. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sumpah serapa. Kata-kata binatang anak-anak muda. Bahkan seringkali kita dengar saudaraku ya. Itu kata-kata alat kelamin. Itu najis saudaraku ya. Kata-kata kotor yang keluar. Saudara kembali ke pertama tadi. Itu jahat. Jangan saudara pikir itu biasa aja, anak muda lagi B aja. Yang lain juga ngomong gitu kok. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu engkau juga akan dihukum. Haleluya. Jadi tergantung itu. Saudara terkasih, kita sudah bangkit bersama Kristus. Jangan lagi kenakan kuk perhambaan itu. Haleluya. Ayo yang mau sekali lagi kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudaraku. Kita hidup hanya bagi Kristus. Bangkit mati dan hidup bagi Kristus. Mengetahui hati pikiran Kristus. Kita masuk pada poin ini. Jesus for everyone. Haleluya. Amin. Jesus for everyone. Jangan ngomong dulu everyone itu saudara bisa bayangkan orang di luar sana. Iya juga. Tapi lebih daripada itu. Yang ada di ruangan ini. Jesus for you. Jesus for you. Everyone for Jesus. Haleluya. Kamu dan aku ada dalam pikiran Tuhan. Kamu dan aku ada dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kamu dan aku ada dalam pikiran Tuhan, saudaraku. Bukankah Tuhan berkata, aku menulis namamu di telapak tanganku ini. Engkau seperti biji mataku, kata Tuhan. Jadi saudara dan saya dalam pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan, saudara dan saya, Tuhan inginkan supaya kita sungguh meninggalkan segala sesuatu yang mengganjal, yang tidak berkenan di 2024.
dan masuk ke 2025 dengan hati yang baru. Amin. Aku dan kamu ada di pikiran Tuhan. Mungkin kita yang sering merasa kita jauh dari Tuhan. Tuhan tidak care buat kita, tidak peduli. Tuhan izinkan mungkin kita merasa kita sendiri. Tapi ketahuilah saudaraku, kamu dan aku ada dalam pikiran Tuhan. Tuhan kasih lagu ini lagu lama banget. Dan saya percaya biarlah Tuhan bicara buat kita hari ini lewat lagu ini. Dan kita juga berkata, Tuhan hidupku ada dalam tangan-Mu. Amin. Ku di tangan-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, aku di hati-Mu, ku di hati. Dalam pikiran Tuhan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiranku, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, tak pernah ditinggalkan. Mari berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Boleh sejenak tundukkan kepala, musik mengalir. Saya tidak tahu bagaimana hari-hari ini keadaanmu. Tapi bila rema ini kuat memasuki tahun 2025, tundukkan kepala. Supaya hari ini sungguh-sungguh kita juga mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, pikirannya. Sebelum Tuhan mengutus Anda dan saya untuk melihat keluar, untuk menjangkau mereka yang terhilang. Di rumah Tuhan pun seringkali kita juga terhilang dari hadiratnya. Kita kosong, hampa kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mau kuatkan, teguhkan engkau. Engkau ada dalam pikiranku, anak-anakku. Engkau ada dalam hatiku. Bangkitlah. Hiduplah dalam keadaan hati yang baru di hadapanku. Tuhan kuatkan, teguhkan anak-anakmu. Biar semuanya kami semakin yakin dan percaya Tuhan Immanuel menyertai kami. Bahkan Allah senantiasa memikirkan kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang merasakan kasih Tuhan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena kita lihat Jesus for everyone. Ini bagi orang yang jauh dari Tuhan, yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya, kamu dikatakan
yang ada dalam pikiran Tuhan. Juga kita mari masuk ke dalam pikiran Tuhan. Bahwa di luar sana tahun 2025, tahun penuaian dikatakan. Mari kita pikirkan juga hal ini. Ini yang saya katakan tadi, sudah banyak orang hanya memikirkan perkara-perkara dunia. Tapi Tuhan katakan pikirkan perkara sorgawi. Saudara, dikatakan menaburlah. Apa yang kamu tabur tahun ini kamu akan tuai tahun depan. Ini gembala pembina kita Pak Niko sampaikan. Apa yang kamu tabur tahun ini akan kamu tuai tahun depan. Tabur hidupmu buat generasi ini. Kita semua terlibat dalam penuaian ini. Kita akan menuai jiwa-jiwa keluarga kita, teman-teman kita akan juga dituai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Tabur dikatakan demikian saudara. Ini terlibat semuanya. Pekerjaan ini besar, bukan hanya bagian dari full timer gereja. Tapi semuanya. Tugas orang percaya, apapun profesi saudara dan saya. Saudara di ladang bisnis, saudara yang di kantor. Tugas orang percaya selalu disampaikan oleh gembala pembina. Menyelesaikan amanat agung. Tugas orang percaya apapun profesi kita itu menyelesaikan amanat agung. Sama dengan ini saudara, penuaian, tabur hidup kita. Saudara terkasih sekarang ini populasi Indonesia ya jumlah penduduknya kurang lebih 280-an juta ya. Saudara terkasih hampir lebih daripada 50%, 60% lebih itu sekarang anak-anak muda. Saya lihat data itu antara artinya 5, 0 sampai ya 1 tahun begitu sampai 40 itu 180-an juta saudaraku. Wow sangat luar biasa dan kita lihat di sini ya banyak anak-anak muda ya. Untuk usia saya sekarang sudah sangat sedikit lah ya. Udah enggak terlalu banyak saudaraku. Saudara terkasih generasi muda ladang untuk menuai. Saudara terkasih saya juga cukup wow ya. Pada waktu Natal kemarin tanggal 24. Sesuatu yang tidak kami siapkan. Yang kami tidak pikirkan kehadiran. Kami lihat ambil data yang tahun lalu misalnya. Tahun lalu ya ruangan yang disiapkan cukup. Dan kemudian memang sempat tahun lalu ada di bagian depan ini. Akhirnya ada orang duduk di situ gitu ya. Jadi itu saja kami sudah sewa kursi juga ada tambahin. Saudara di depan juga kita sudah ya siapkan tenda gitu. Untuk misalnya pertukaran ibadah supaya yang cepat datang bisa duduklah gitu ya. Jadi kita siapkan begitu ternyata saudaraku amazing. Luar biasa terutama ibadah kedua ya. Wow ini kok udah penuh udah padat tapi udah datangin terus gitu. Hampir kita kebingungan. Semua space sudah kita siap yang memang kita sudah siapkan semua juga sudah penuh ya. Tadi juga kembali tikar, kemudian di tenda, kemudian bingung lagi kemana lagi serbaguna. Karena serbaguna sebenarnya itu untuk tadinya itu untuk anak-anak KC ya, Kid Church. Bukan untuk orang dewasa tapi karena membludak begitu, karena ibadah 2 mungkin agak kemalaman sehingga maksudnya ibadahnya udah jam 8 ya saudara ya. Sehingga mungkin gak banyak anak-anak yang datang. Jadi sedikit warnanya kita pindahin. Kalau enggak tadinya berdiri gitu di belakang saudaraku. Mereka tetap gak mau pulang juga. Mereka tetap berdiri tapi kan kita kasihan. Akhirnya kita buka serbaguna itu pun udah padat sekali. Saya bilang wow luar biasa sekali ya. Di situ Tuhan taruh di hati saya. Ini sign, ini tanda. Tahun depan apa yang Tuhan katakan. The year of harvest, tahun penuaian itu sungguh-sungguh pasti akan terjadi. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Katakan haleluya. Saya yakin saudaraku, demikian juga saya lihat di sini ruangan serbaguna di bawah. Saudara terkasih, ladang sudah menguning. Dan Tuhan memberikan tantangan buat saya dan saudara melalui apa yang 20 tahun ini kita terus lakukan ini. Benih awal. Mungkin saudara baru beberapa tahun di gereja. Mungkin baru tahun ini mungkin. Tapi ini benih awal ini sesuatu yang Tuhan memang sudah berikan di hati Bapak rohani kita. Terlebih saya tahu
Ini sesuatu yang sangat luar biasa karena benih awal kita ini persiapan untuk the next year, the year of harvest. Apa yang Bapak Rohani katakan, tebus warisanmu saudaraku. Janji Tuhan 2025 kamu akan menuai. Menuai ini saudaraku, ini tidak berbicaranya secara rohani jiwa-jiwa. Ini berbicara juga secara jasmani, haleluya. Karena 5785 double grace tahun depan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi mari saudara memang persiapkan sungguh-sungguh saudaraku. Saudara doakan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan berikan ini semua saudaraku bukan sekedar untuk disampaikan buat saudara, tapi saudara menghidupinya. Saudara lihat ini ladang, lumbung yang Tuhan berikan buat kita untuk kita juga menuai lewat pelayanan ini. House of Mercy ini terus disampaikan buat saudara dan saya. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, ini waktunya pikirkanlah apa yang Tuhan pikirkan. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memikirkan saudara dan saya. Kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saudara sendiri nyanyikan. Kalau ku hidup, kalau ku tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sembah Dia sambil kita menyembah Tuhan. Renungkan setiap firman yang kau sudah dengar. Iralabaka syandakaralabaka darabak, iralabaka ralabaka daralabaka syanda, iralabaya ralabaya syanda. Mari sembah Dia di dalam roh. Engkau ada di hati Tuhan, Engkau ada di pikiran Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan katakan, ayo anak-anakku terus bangkit, berjuang. Jangan lepaskan imanmu, jangan lepaskan kepercayaanmu. Haleluya. Ini adalah Berapa banyak yang berkata siang hari ini, ya aku mau hidup bagi Kristus. Jesus for everyone, everyone for Jesus.
Karena aku tahu aku di pikiran Tuhan. Dan hari ini aku ambil komitmen. Aku juga mau hidup dalam rencana dan pikiran Tuhan. Kalau saudara mau taruh tangan kiri di dada. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Musik mengalir. Mari sembah Dia sekali lagi saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja. Yes Lord. Lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan. Lihat sesuatu yang Tuhan sudah siapkan buat saudara di tahun depan. Kalau saudara ikut dalam rencana Tuhan, ini dia. Engkau akan menua, engkau akan menua.